Dan saya mau bilang saudara, inilah yang juga iblis lakukan dalam kehidupan setiap kita. Dia akan memilih orang-orang Kristen yang lemah. Jadi kalau orang Kristen dalam keadaan lemah, itu adalah kesukaan iblis untuk akhirnya apa? Menjadikan saudara dan saya sebagai target. Dan saya mau bilang, iblis dia memantau kita setiap waktu. Sama-sama berikan tepuk tangan suara-suara beri yang talent luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kami berserah kepada rancangan-Mu, karena kami tahu, kami percaya rancangan Tuhan indah, rancangan damai sejahtera. Dan kalau kami hidup dalam Tuhan, maka hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Dan dengan ucapan syukur Tuhan di tempat ini Tuhan, saatnya kami mau bawa hati kami Tuhan, terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu Bapa, berbicara bagi setiap kami. Kami datang dengan hati sebagai hamba yang mau untuk diajar. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami percaya itu Tuhan, hamba-Mu juga diurapi, disucikan, dilayakkan. Kami percaya dalam pengurapan Tuhan yang luar biasa. Hamba-Mu diubahkan jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Isi hati-Mu yang disampaikan, segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita mau katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman. Jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang dengan senyuman, walaupun belum gajian. Tetap sukacita, amin. Bilang sama kanan kirimu, sukacita. Senyumnya mana? Itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan senang sekali lagi saya jumpa dengan saudara. Saya lihat kesetiaan dan semangat yang luar biasa mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Efesus 6 ayatnya yang ke-12. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana, Efesus 6 ayat 12. Boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama, 3, ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia dan gelap ini, melawan roh-roh jahat. Sekali lagi 3, ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saya mau bilang saudara, musuh kita adalah iblis. Sama-sama bilang sama saya, musuh saya. Bilang sama kanan kirimu, musuh kita. Sama-sama bilang sama saya, adalah iblis. Amin, Pak. Tapi yang serang saya adalah orang yang jahat, Pak. Yang serang saya adalah teman kantor saya. Yang mau jatuhkan saya adalah tetangga saya. Yang serang saya yang punya rancangan jahat adalah orang yang saya kenal, Pak. Saya mau bilang saudara, ya, iblis memang bisa pakai darah dan daging. Iblis memang bisa pakai orang jahat. Iblis memang bisa pakai orang di sekitar saudara. Tapi sekali lagi, musuh utama kita bukanlah orang itu, tetapi iblis yang mempengaruhi, yang menggoda, yang menguasai hati dan pikirannya. Makanya saya mau bilang sekali lagi saudara, buat bapak-bapak, shalom bapak-bapak.
Musuh kita iblis Pak, bukan istrimu Pak. Betul ibu-ibu? Nah, karena ada banyak suami-suami lihat istri kaya, lihat musuh. Lihat istrinya bawaannya emosi terus Pak. Lihat istrinya. Saya mau bilang musuh kita iblis. Amin. Shalom ibu-ibu. Musuh kita iblis bukan suami. Amin. Ada banyak istri-istri soalnya lihat suami emosian terus. Lihat suami kayaknya emosian terus. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Setiap lihat suami marah. Bahkan ada seorang ibu yang saya layani saudara. Dia marah terus sama anaknya. Saya tanya, emang anaknya salah apa bu? Enggak salah apa-apa, cuma satu sih Pak. Apa itu? Mukanya mirip bapaknya. Oi darah Yesus. Saya mau bilang ya, suamimu bukanlah musuhmu. Yang menjadi musuh kita iblis. Shalom ibu-ibu. Kok ibu-ibu lagi Pak? Memang paling banyak pelakunya ibu-ibu saudara. Saya mau bilang bu, mertuamu bukanlah musuhmu bu. Nah yang bilang betul pasti mertua-mertua mereka ini. Haleluya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, iya kan ada banyak mertua sama menantu udah kayak Tom and Jerry saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, musuh kita shalom anak muda. Musuh kita iblis, bukan mantanmu. Dulu aja sayang-sayangan. Sekarang pura-pura kayak orang gak kenalan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, musuh kita iblis. Dan saya mau bilang saudara, mungkin saudara bertanya sama saya Pak Pendeta, emang iblis masih nyerang sampai sekarang? Kata orang-orang di luar sana kayaknya iblis sudah gak bekerja lagi sekarang. Saya mau bilang saudara, salah satu teknik yang iblis gunakan adalah apa saudara? Membuat seakan-akan dia tidak ada. Supaya apa? Ketika kita berpikir dia tidak ada, maka akhirnya dia punya kesempatan, punya chance yang besar untuk menyerang setiap kita karena kita tidak waspada. Ini namanya filosofi sniper. Saudara, kira-kira sniper seperti ini saudara. Sniper itu saudara, dia akan memposisikan dirinya berkamuflase dengan keadaan di sekitarnya supaya apa? Keberadaannya tidak disadari, dia dipikir tidak ada, dan akhirnya kalau dipikir tidak ada, maka musuh bisa lengah dan akhirnya apa? Mudah diserang, mudah dikalahkan. Saya mau bilang saudara, iblis kerja makin hari makin ekstra, apalagi makin dekat dengan yang namanya akhir zaman, waktunya makin terbatas, makanya iblis makin hari makin kerja ekstra, serangannya bisa datang kapan saja. Makanya saudara dan saya pastikan kita memahami teknik iblis, kita memahami yang namanya cara kerja iblis, kita memahami yang namanya kapan iblis ini menyerang. Saya pernah baca satu buku saudara, ini ditulis oleh seorang jenderal namanya Jenderal Sun Tzu saudara. Jadi Jenderal Sun Tzu ini saudara, Sun Tzu ini saudara, atau Sun Tzu atau siapapun saudara bisa sebut namanya, dia rada susah namanya saudara. Jadi dia seorang jenderal yang sangat terkenal di China saudara. Dan salah satu bukunya saudara yang terkenal namanya The Art of War atau Seni Berperang. Dan ini sudah terbukti ribuan tahun saudara, berhasil dalam banyak peperangan. Dan dari buku ini saudara sudah ada modern versionnya saudara. Dan yang paling terkenal salah satu quotesnya ada, dia bilang begini saudara, ini nih hao ma hao xiang China li chai jian. Kenapa kok kayak ragu gitu saudara? Saya ini sebenarnya adalah putra pewaris grup Chiang Mang dari dinasti Tomang. Saya bisa ulang. Ini nih hao ma hao xiang China li Cai Jian. Artinya ngaco, jangan. Tapi bahasa Indonesianya, kenali dirimu, kenali musuhmu, 1000 pertempuran, 1000
Kenali dirimu, kenali musuhmu, 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Makanya dalam konteks ini saudara, kita harus mengenali, bicara tentang taktik dan kapan iblis menyerang. Supaya saudara dan saya apa? Ketika kita tahu kapan serangan itu datang, persiapan kita jadi matang, maka presentasi kita untuk menang akhirnya menjadi tinggi. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk membahas satu tema khotbah, bicara tentang serangan iblis. Sama-sama bilang sama saya, serangan iblis. Amin. Lebih spesifik, kapan iblis menyerang dalam kehidupan setiap kita. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini saudara dan saya jadi memahami kapan iblis menyerang setiap kita, sehingga kita bisa lebih siap, dan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan kita meraih kemenangan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, kapan iblis menyerang? Yang pertama saya mencatat, ketika kita lemah. Sama-sama bilang sama saya, ketika kita lemah. Sama-sama bilang sama saya, di saat kita lemah. Amin. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 sama-sama. 3. Iya, sadarlah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum dan mencari apa? Soundman high-nya boleh potong sedikit lagi high-nya. Sekali lagi. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling apa? Sama seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum dan mencari apa? Orang yang dapat apa? Saya mau bilang saudara, bukan kebetulan Alkitab menggunakan singa sebagai analogi saudara. Ketika saya coba lihat di worldwidelife.org saudara. Jadi singa ini berburu mangsa yang lemah, karena itu adalah strategi yang efektif dan efisien untuk menghemat energi. Dengan memilih hewan yang lemah, maka singa mengurangi resiko cedera selama perburuan dan meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Jadi memang ternyata singa itu saudara, mereka cenderung akan mencari lawan atau mangsa yang lemah, supaya apa? Presentasi kemenangannya lebih tinggi saudara, dan tidak akhirnya terlalu tinggi resikonya buat dia juga. Dan saya mau bilang saudara, inilah yang juga iblis lakukan dalam kehidupan setiap kita. Dia akan memilih orang-orang Kristen yang lemah. Jadi kalau orang Kristen dalam keadaan lemah, itu adalah kesukaan iblis untuk akhirnya apa? Menjadikan saudara dan saya sebagai target. Dan saya mau bilang, iblis dia memantau kita setiap waktu. Shalom. Iblis tuh pantau kita terus. Makanya dikatakan seperti singa yang berjalan keliling. Dia lihat terus. Oh si Joni sana, si Joni ngapain? Gue catat. Oh lamtiur. Oh gue catat. Kenapa dengan lamtiur? Itu artinya cahaya. Dia pantau. Dan ketika kita lemah, saat itulah dia menyerang. Ingat kapan Tuhan Yesus dicobai? Masih ingat? Matius 4, coba kita buka 2-3. Matius 4, 2-3. 3, ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi apa? Iblis pikir, oh dia memang 100% Tuhan, tapi dia juga 100% manusia. 40 hari 40 malam berpuasa, tubuh jasmaninya pasti lemah. Saat itulah iblis berusaha untuk mencobai Tuhan Yesus. Saya mau bilang saudara, iblis akan mencari titik lemah kita, dan dia tahu apa kelemahan kita. Makanya pastikan jangan pernah biarkan dirimu saudara dan saya dalam posisi yang lemah. Sama-sama bilang sama saya, jangan lemah. Sama-sama bilang sama saya, jangan sampai lemah. Amin. Pak, tapi kan saya manusia Pak. Ada saat dimana saya lemah. Yes. Tapi kalau saudara lakukan hal-hal ini, saudara akan tetap kuat. Apa itu? Yang pertama adalah apa? Pastikan saudara dan saya selalu berdoa dan berjaga. Kemudian apa? Melekat sepenuhnya sama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, melekat sama Tuhan. Dan selanjutnya, memiliki komunitas orang-orang beriman. Makanya contoh begini, saya pernah pakai analogi ini. Tim saya boleh maju. Misalnya ini Tuhan saudara. Oke. Cocok nggak cocok? Enggak. Ini Tuhan. Ini Tuhan, ini iblis. Oke. Walaupun nggak cocok jadi Tuhan, ini cocok jadi iblis. Nah, jadi begini ya. Ketika kita melekat sama Tuhan, ketika kita lemah, kita akan tetap kuat. Kenapa? Karena keterhubungan kita dengan Tuhan menghasilkan kekuatan. Udah mulai kuat, udah daftar fitness. Iya kan? Jadi ketika kita melekat sama Tuhan, sekalipun kita lemah, kita tetap bisa berdiri dengan teguh karena Tuhan menopang setiap kita.
Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Nah, selanjutnya, pastikan saudara dan saya mengelilingi diri kita dengan orang-orang beriman. Siapa kita ditentukan dengan siapa kita bergaul. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita putar, artinya apa? Pergaulan yang baik bisa merusak kebiasaan yang buruk. Jadi begini, kalau saudara dan saya dalam kehidupan setiap kita, misalnya mereka adalah orang-orang beriman, ketika saudara lemah, maka akhirnya apa? Orang-orang beriman ini tahan. Ini soalnya kalau sampai jatuh ini jemaat ketawain bukan. Nah, ketika kita lemah, kalau saudara kelilingi dirimu dengan orang-orang beriman, mereka akan bilang, ayo kamu pasti bisa, kamu pasti kuat, Tuhan baik dan lain sebagainya. Betul ya? Makanya ketika dirimu dikelilingi orang beriman, kau akan tetap punya kekuatan. Tapi sebaliknya, kalau kau punya kekuatan tetapi kau dikelilingi oleh orang-orang yang tidak beriman, mereka akan jadi beban dalam hidupmu. Dan akhirnya apa? Ada saat di mana saudara nggak usah serius, seakan-akan aja. Memang kalau tim kepahitan sama pendetanya begini nih, oke? Bohong-bohongan aja, gitu-gitu pura-pura gini, jangan gantung beneran. Tapi saudara lihat kan, betapa tersiksanya saya, betul ya? Nah itu yang akan saudara alami kalau saudara biarkan dirimu dikelilingi orang-orang yang tidak beriman. Imannya lemah, saudara punya kekuatan, aku percaya, aku sehat, aku sembuh. Kalau orang datang, bro, temen gue 2 hari kemudian persis kayak lu. Iya kan? Makanya apa saudara? Melekat sama Tuhan, kelilingi dirimu dengan orang yang beriman, kau akan punya kekuatan. Dalam kekuatan kau akan meraih kemenangan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan sampai lemah. Bilang sama yang ngomong, tetap kuat. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kapan iblis menyerang? Yang kedua adalah saat kita kuat. Loh? Kumaha iya teh Pak Pendeta? Tadi saat lemah diserang. Sekarang saat kuat, kok diserang juga? Tapi nggak apa-apa. Kalau kita lagi kuat, kita sikat aja Pak Pendeta. Saya mau bilang ya, iblis juga menyerang kita ketika kita kuat. Tapi yang harus kita ingat, caranya, tekniknya, pelurunya berbeda dengan yang digunakan ketika kita lagi lemah. Sekali lagi, iblis akan menyerang setiap kita di saat kita kuat, tetapi cara, teknik, peluru yang digunakan akan berbeda dengan di saat kita lemah. Karena kalau kita di saat lemah dia serang dengan cara yang sama dengan di saat kita kuat, maka kita bisa menang saudara di sana. Makanya ketika kita kuat kita harus waspada, karena salah satu cara yang iblis gunakan untuk menyerang kita di saat kuat adalah taruh benih kesombongan. Nangkap mau saya? Saya mau bilang sekali lagi saudara, iblis itu ketika kita kuat dia akan taruh benih kesombongan. Dan inilah yang akhirnya apa? Serangan yang seringkali menjatuhkan banyak anak-anak Tuhan. Coba kita lihat 1 Korintus 10 ayat 12. 1 Korintus 10 ayat 12 dikatakan apa? 3, ya sebab itu siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului apa? Iblis tahu kalau anak Tuhan mulai sombong dalam kekuatannya, sekuat apapun dia, Tuhan bisa hancurkan dia. Karena Tuhan paling benci kesombongan. Betul ya? Lucifer dibuang karena kesombongan. Makanya ketika kita kuat, hati-hati. Karena itu adalah momen di mana iblis menyerang kita dengan benih kesombongan. Kapan sih seorang Daud itu jatuh? Apakah ketika dia lagi dalam kondisi di mana sebagai seorang gembala dengan 2-3 ekor kambing domba saja? Apakah ketika dalam rumah tangga, dalam keluarganya, dia jadi anak yang tidak dihargai oleh kakak-kakaknya dan termasuk ayahnya? No. Daud akhirnya ngalamin kejatuhan ketika dia punya kekuasaan sebagai seorang raja. Betul ya? Saul jatuh bukan ketika dia bukan pada saat lagi bukan siapa-siapa, tapi justru ketika dia sudah jadi raja, iblis masuk dengan benih kesombongan. Hei, lu kan tinggi, ganteng, tegap. Masa lu mau dibanding-bandingkan sama si Daud yang kecil, imut-imut. Memang sih dia kemerah-merahan. Tapi kan dia semampai, semeter nggak sampai.
Nggak ada tampilan-tampilan pahlawan. Masa lu kalau gua jadi lu kesombongan menjadi awal mula kejatuhan. Salomo demikian. Sekali lagi, hati-hati dengan William Shaker bilang begini, kesombongan adalah ular berbisa terburuk di dalam hati manusia. Santo Agustinus juga berkata, kerendahan hati adalah dasar dari semua rahmat. Tanpa itu tidak ada karunia Tuhan dalam diri kita. Keangkuhan, musuh yang tak tersembuhkan dari hati. Dikatakan apa? Merusak semua yang nggak peduli sehebat apapun kita. Tapi kalau iblis masuk dengan kesombongan dan kita termakan dan kita jadi sombong, sangat mudah Tuhan hancurkan, saudara. Saya banyak melihat ada banyak orang-orang hebat hancur karena sombong. Saya tadi posting sebuah podcast saya dengan seseorang, saudara. Kalau saudara subscriber saya pasti nggak ketinggalan video-video menarik dari saya. Promosinya keras banget. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, kesaksiannya beberapa orang itu, saudara, mereka bilang mereka pernah diizinkan Tuhan dihancurkan semuanya. Kenapa? Karena mereka sudah mulai sombong dengan pencapaian mereka. Hati-hati dengan jebakan kekuatan. Tetap rendah hati. Ketika kita tetap rendah hati, Tuhan angkat naik dan diberkati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hati-hati dengan kesombongan. Bilang sama yang ngomong, jangan sombong. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, imam musik bersiap-siap. Kapan iblis menyerang? Yang ketiga, saat tidak bersyukur. Sama-sama bilang sama saya, saat tidak bersyukur. Sama-sama bilang sama saya, saat tidak bersyukur. Amin. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Kalau khotbah di sini tuh waktu tuh nggak kerasa gitu. Baru ngomong sebentar, udah setengah jam. Mungkin karena di sini tuh aku feel like home gitu. Di depan sini ada itok-itokku, amang-amangku, tulang-tulangku, opung-opungku, saimaito saimasudeku. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 sama-sama. 3, ya, janganlah tetapi dengan ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan. Jadi ketika saudara dan saya mengucap syukur, semua itu akan mengatasi kekhawatiran, ketakutan, dan menghasilkan yang namanya damai sejahtera dalam kehidupan setiap kita. Makanya Tuhan mau saudara dan saya senantiasa mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18, 3. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa dikatakan dalam segala hal? Karena Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kata kebaikan bahasa aslinya minggu lalu sudah kita bahas, agathos. Artinya sempurna. Jadi Tuhan mau kita senantiasa bersyukur. Karena kalau tidak mengucap syukur, saya mencatat di sini saudara, rasa tidak bersyukur ini adalah pintu masuk iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Ketidakbersyukuran adalah tanah yang subur bagi iblis untuk menanam benih keraguan, keputusasaan, dan dosa. Kalau kita tidak bersyukur, kita sementara buka lebar untuk iblis masuk dan menghancurkan kehidupan kita. Ingat Taman Eden? Hawa ini iblis serang dengan kebohongan. Dan kenapa dia jatuh? Saya mau bilang, salah satu alasannya karena tidak mengucap syukur. Iblis bilang, kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Which is itu kebohongan. Karena sejak semula Tuhan menciptakan manusia serupa segambar seperti Allah. Tapi sayangnya dengan kebohongan iblis, seorang Hawa termakan dan akhirnya disambut dengan sikap hati yang tidak mengucap syukur. Makanya dia jatuh dalam dosa. Padahal kalau dia bilang, sorry,
Gue udah mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. No, gue gak mau. Sekalipun dia terbohongi oleh kebohongan iblis, dia gak jatuh dalam dosa. Betul gak? Iya kan? Sayangnya dia tidak mengucap syukur. Padahal kalau kita mau evaluasi, jadi Hawa kurang enak apa? Betul ya? Jadi Hawa hidup di Taman Eden gak perlu kerja. Gak perlu bikin CV. Pakai hitam putih. Jalan ke sana kemari. Merenungi hidup ini. Seperti puisi yang dibaca di Metro Mini dan dihotbarkan di Bekasi. Gini aja terus. Iya kan? Jadi Hawa kurang enak apa dia? Nggak perlu kerja, nggak perlu mikirin kreditan, nggak perlu mikirin cicilan. Suami pulang, nggak perlu masak, betul kan? Suaminya pulang, Mama, ada makanan apa hari ini? Hawa tinggal ngomong, semua ada bagimu. Pilihlah di taman ini, betul kan? Hawa cuma duduk ngongkang kaki, main HP. Buat banyak ibu-ibu itu surga, betul kan? Nggak perlu ngurusin suami, ngapa-ngapain, pokoknya tinggal main HP aja. Makan apa ada tuh, seger-seger lagi. Silakan, mau apa? Oh silakan. Saya. Tapi saya mau bilang ya Bu, itu cuma di Taman Eden ya Bu. Jangan kau terapkan di masa kini Bu. Suami capek, pulang kantor, pulang kerja. Akhir bulan lagi, banyak tekanan, banyak cicilan, keserempet bajai lagi. 4 jam di kereta pulang rumah, di perjalanan penuh perjuangan sampai rumah. Ya, suami nanya, Mama masak apa? Kau cuma duduk main HP. Ya, Mama lupa Pak. Biar suamimu sabarnya minta ampun hati malaikat, itu darah tinggi, naik kolesterolnya tinggi itu saudara. Saya mau bilang Bu, layani suamimu dengan baik, amin. Suami itu gak aneh-aneh, pokoknya kau urus anak dengan baik, kau urus rumah dengan baik, kau hormati dia, sudah selesai. Amin. Ini mantap ya. Bu, suamimu itu simpel Bu. Pokoknya kau urus dia dengan baik, kasih makan dengan baik, urus rumah dengan baik, hormati dia dengan baik, jaga anak dengan baik. Suamimu akan berjuang di sana untuk dirimu. Betul para suami? Oh. Iyalah. Mau tahu. Jadi Hawa kurang enak apa? Sayangnya Hawa nggak mengucap syukur. Ketika tidak mengucap syukur, iblis masuk dan akhirnya apa? Menghancurkan kehidupannya. Saya mau bilang saudara, orang yang tidak bersyukur sangat rentan jatuh dalam dosa. Makanya bersyukur. Ini mungkin satu kata, satu kalimat yang kadang-kadang gampang dan sering didengar, tapi seringkali sukar dilakukan dan jarang bahkan. Apalagi zaman sekarang. Ada banyak, mohon maaf ya, ada banyak suami-suami udah punya istri gak bersyukur. Gara-gara sering main HP, nonton-nontonin itu di sosial media tuh, mohon maaf ya, wanita-wanita yang kekurangan bahan, yang joget-joget, aku meriang, aku meriang. Dia nonton ikutan meriang. Saya mau bilang ya Pak, bersyukurlah. Seperti apapun istrimu, bersyukurlah. Ibu-ibu kok kayak minder gitu ya Bu? Buat ibu-ibu saya mau bilang jangan minder Bu. Karena wanita-wanita itu banyak yang penuh kepalsuan. Saya pernah nonton itu sebuah
sebuah video. Jadi wanita cantik banget di China, cantik banget. Dia joget-joget, tiba-tiba dia muternya salah, filternya hilang. Oma. Iya, saya pasti, opung siapa ini? Jadi jangan minder, Bu. Jadi buat bapak-bapak udah nggak usah aneh-aneh. Istrimu cantik kok. Tinggal kau buka handphonenya, buka filternya, arahin ke sini. Ma. Jangan gerak, Ma. Ini alis mama pindah ke hidung. Ayo. Pas filternya hilang, ya jelek lagi, Ma. Oh, haleluya. Iyalah. Salam ibu-ibu. Gue mengucap syukurlah, Bu. Mau seperti apapun suami mengucap syukurlah. Pak, tapi saya mau yang six pack. Gak apa-apa, one pack. Survei membuktikan pria one pack lebih setia. Iya. Karena pria six pack suka sama six pack yang lain. Mohon maaf yang six pack. Ya, udah bersyukurlah. Sekalipun suamimu kayak apapun bentuknya, udahlah. Selama suamimu nggak aneh-aneh, selama suamimu nggak mukul, selama suamimu sayang istri, bertanggung jawab, bersyukur aja lah. Saya suka gemes sama ibu-ibu gitu ya. Datang ke pendeta komplain pas suami saya, Pak. Kenapa selingkuh? Enggak sih, Pak. Enggak bertanggung jawab? Enggak juga sih, Pak. Dia bertanggung jawab. Terus dia kenapa? Kurang perhatian. Ya. Dia sibuk. Kalau cuma kurang perhatian ya udahlah. Santai, cincailah. Nggak usah nuntut kesempurnaan. Banyak juga nggak sempurna istri-istri. Sama juga bapak-bapak, Pak. Nggak usah menuntut kesempurnaan lah. Kalau istrimu masaknya kurang enak ya udahlah, nggak apa-apa lah. Yang penting dia mau berusaha untuk mau belajar. Ya jangan GoFood juga, boncos juga, jangan GoFood terus. Kan ada YouTube belajar. Jadi udahlah. Saling menerima, bersyukur, amin. Karena dengan bersyukur, yang gak sempurna akan terlihat sempurna. Saya suka satu kalimat ini, Marcel 1 ayat 3. Ini buat semuanya yang mau rekam silakan. Oke, siap-siap. Oke. Jangan mencari seseorang yang sempurna untuk dicintai. Tapi cintailah dia yang tidak sempurna dengan cinta yang sempurna. Karena kalau dengan cinta yang sempurna, yang biasa pun terlihat luar biasa, betul kan? Mama, kalau orang yang mencintai, mama di mata papa, mama wanita paling cantik setambun. Kenapa? Enggak boleh. Enggak boleh bahas Tambun. Tambun is the best. Ada orang Tambun komplain, bilangnya Tambun mulu. Ya nggak apa-apa lah, Bu. Kan saya love Tambun. Ya. Kalau suami kita cintai dengan cinta yang sempurna, ketika kita lihat perut buncitnya itu, kita nggak komplain. Kita bilang, imut-imutnya tuing. Saya ngebayangin lagi.
Ya kan? Bersyukur. Amin. Sama semuanya. Pasangan kita akan cakep di mata orang yang tepat. Gak usah banding-bandingkan. Kalau banding-bandingkan, saudara akan tertipu. Apalagi sekarang zaman sosial media, banyak orang posting-posting kemesraan. Pak, artis ini Pak, Pak, suaminya ganteng banget, baik banget, six pack lagi, sempurna. Belum tentu. Ya betul. Bukan mau ngomongin orang ya, tapi memang harus ngomongin orang untuk contoh. Ada kan artis kan, suami istri ganteng sama cantik, sempurna banget kalau kita lihat dari kacamata manusia. Kaya raya, sukses, diberkati. Postingnya romantis. Kalau lihat posting-postingannya, wih, malaikat aja kiu kiu. Opungannya, tapi ternyata rumah tangganya nggak sebahagia itu, nggak seindah itu. Kalau bersyukur, semua akan tampak baik, amin. Tapi kalau nggak bersyukur, mau seganteng apapun, secakep apapun, sia-sia. Anak muda pasti tahu nih, yang orang Indonesia, yang wanita, yang punya suami orang Korea. Tahu ya, tahu ya. Jangan kebanyakan main sosial media, baca Alkitab. Ya, buat saya juga, soalnya saya tahu itu. Nah, jadi saya mau bilang ya, itu suaminya ganteng, betul ya? Setuju ya? Saya aja laki-laki lihat dia, opa, namanya Daehun, keren banget. Daehun opa, opsone sarange, cincayo ga, kimchi yo. Weh, saya lagi nonton drakor ini, Ya. Itu tuh kalau mau berantem aja romantis gitu, saudara. Opa. Opanya datang. 오늘도 없어. Anjir ya. Keren kan? Enak gitu. Rumah tangga rasa drakor gitu, saudara. Bahkan kalau saudara lihat itu, rumah tangganya si suaminya bertanggung jawab, sayang istri, sayang anak, 3, bayangin, saudara. Wanitanya, istrinya selingkuh. Sama siapa? Saya baca namanya Sapri. Darah ya. Dia baca dari Daehun jadi Sapri ya. Enggak jelek, semua ciptaan Tuhan bagus, cuma agak abstrak aja itu. Ya, emosi saya. Ya, saya mau bilang saudara, udahlah. Nggak usah banding-bandingkan, iblis itu paling jago bikin rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Sekalipun rumput tetangga itu rumput plastik. Udahlah. Mengucap syukur dalam segala. Karena ketika kita mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan, artinya kita menghargai pemberian Tuhan. Dan kalau kita menghargai pemberian Tuhan, Tuhan pasti anugerahkan yang jauh lebih luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, senantiasa mengucap syukur. Di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ada satu kesaksian saudara dari seorang hamba Tuhan. Jadi dia dalam pelayanannya dia harus menerima satu kenyataan di mana dia divonis penyakit parah dalam tubuhnya. Saking parahnya di Indonesia alat kesehatan medis belum mampu menghandle, jadi dia harus ke Amerika. Ketika dia nyampe di Amerika, saudara, dia tinggal di sebuah hotel, saudara, dia doa terus minta kesembuhan untuk bolak-balik ke rumah sakit beberapa hari itu, saudara. Tapi yang dia temukan beberapa hari bolak-balik sudah doa, tapi belum juga ngalamin mujizat Tuhan. Beberapa hari terus berlalu, dia terus doa, minta mujizat, minta kesembuhan, minta mujizat, minta kesembuhan. Di satu momen dalam kesaksiannya,
ketika dia lagi berdoa, tiba-tiba ruangan kamarnya itu penuh dengan cahaya dan muncul suara, dan Tuhan berkata, selama ini kamu hanya terus meminta, tapi kamu tidak mengucap syukur. Kamu tidak berterima kasih. Kesaksian hamba Tuhan ini, malam itu juga dia ganti isi doanya. Sepanjang malam yang dia lakukan, berterima kasih atas semua yang Tuhan izinkan. Sepanjang malam dia nyanyikan pujian ini, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kesaksian selanjutnya saudara, setelah itu ketika dia periksakan dirinya, ternyata mujizat Tuhan sudah terjadi. Dia sudah sembuh tanpa bisa operasi karena mengucap syukur. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi, Tuhan izinkan semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala keadaan, mengucap syukurlah, katakan terima kasih Tuhan. Maka di situ ada kekuatan, di situ kita pasti lihat kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terus angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Berterima kasih buat setiap yang Tuhan izinkan, karena semuanya pasti untuk kebaikan.